Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Sipri, dalam renungan singkat Minggu 7 Juni 2020. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi orang Kristiani, Tritunggal Maha Kudus adalah inti imannya. Inti iman ini memang tidak sepenuhnya dipahami dengan akal sehat. Masih ada misteri besar yang tak terselami oleh kesanggupan akal budi atau akal sehat manusia. Karena itu di sini kita perlu dua hal, yakni keyakinan atau iman dan kerendahan hati. Bahwa tentang Allah kita tidak tahu apa-apa. Itulah kerendahan hati. Kerendahan hati itu perlu dilengkapi dengan keyakinan bahwa Allah Bapa telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan bangsa manusia, dan bersama putra telah mengutus Roh Kudus untuk memimpin setiap orang ke jalan yang benar, yakni memperoleh kehidupan kekal atau keselamatan. Keyakinan itu telah kita nyatakan terus-menerus dalam hidup kita sebagai orang beriman Kristiani, terutama orang Katolik yang setiap saat membuat tanda salib, menyanyikan lagu kemuliaan, dan seterusnya. Kita pun dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa yang kita imani telah diwartakan sejak masa perjanjian lama melalui para nabi, dan puncaknya dalam diri Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, bahwa perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini adalah sebuah peringatan penting bagi kita bahwa Allah Bapa yang bertahta di surga terlibat dalam karya penyelamatan terhadap bangsa manusia melalui putranya Yesus Kristus dan bimbingan Roh Kudus karena kasih kepada umat manusia. Karena itu saudara-saudariku terkasih, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kita rayakan ini merupakan kesempatan untuk menyadari dan percaya akan besarnya kasih Tuhan kepada umat manusia. Ia tidak hanya berhenti pada penciptaan, tapi juga Ia melanjutkan kasih-Nya itu dalam karya penyelamatan dan pertolongan, baik melalui putranya yang menyelamatkan maupun melalui Roh Kudus yang memimpin umat beriman pada jalan yang benar. Maka hari raya ini hendak kita maknai sebagai tanda kebesaran kasih dan kesetiaan Allah terhadap janjinya untuk menyelamatkan dan menyertai kita hingga selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan sebagai tanggapan atas kasih Allah ini? Yang perlu kita lakukan menurut saya adalah mau bersatu dengan Allah setiap saat dalam suka dan duka. Sebab Allah telah bersatu dengan kita umatnya melalui Yesus putranya, maka kita pun harusnya membuka diri untuk bersatu dengan Dia. Salah satu jalannya adalah melalui doa. Doa menjadi kesempatan bagi kita untuk bersatu dengan Allah yang telah lebih dahulu bersatu dengan kita melalui putranya dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, selain bersekutu dengan Tuhan dalam doa sebagai tanggapan kita atas kasih Allah, kita juga hendaknya mewujudkan kasih dan persekutuan kita dengan Tuhan itu melalui kasih dan persatuan dengan sesama. Kita ingat ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita membuatnya dengan dua arah, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, atau vertikal dan horizontal. Apa yang kita ungkapkan sebagai tanda kemenangan kita, sebagai bukti iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah juga sebuah gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama.
Kalau kita bersekutu dengan Tuhan kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka hendaknya kita juga bersekutu dengan sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga hendaknya mengasihi satu sama lain. Maka di tengah wabah virus corona ini, kita telah menunjukkan solidaritas kita dengan sesama kita. Seperti Tuhan telah solidar dengan kita orang berdosa, kita pun telah solidar dengan sesama yang menderita lewat kesediaan untuk membantu dan menolong atau untuk berbagi dengan mereka yang menderita. Hal itulah yang hendaknya kita tingkatkan dan kita teruskan, bahwa solidaritas antara sesama manusia tetap kita jaga dan kita lanjutkan. Tapi di samping itu, pada zaman ini, pada saat wabah virus corona mengancam keselamatan nyawa semua orang, cinta kasih juga harusnya diwujudkan dalam kesetiaan untuk menjaga jarak, kesetiaan memakai masker, dan mengikuti segala protokol kesehatan yang ada sebagai bentuk kasih kita kepada diri sendiri, kepada sesama, dan kepada semua orang. Memang hal-hal ini sederhana, tetapi besar artinya untuk mewujudkan kasih kita kepada orang lain yang menghasilkan keselamatan dan bebas dari bahaya wabah virus corona. Saudara-saudari terkasih, selain kedua hal yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini diingatkan untuk berbelas kasih dan saling mengampuni satu sama lain, sebagaimana Allah telah mengampuni Israel, sebagaimana Allah telah mengasihi umat manusia dengan mengutus putranya yang tunggal, sebagaimana Yesus tegaskan kepada Nikodemus bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sadari sungguh bahwa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini juga sebuah catatan penting bagi kita akan kasih Allah yang berlimpah. Maka hendaknya kita pun saling mengampuni, karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Belas kasih dan pengampunan yang membuat kita merasakan kehadiran Allah di tengah kehidupan bersama. Saudara-saudari, saya menutup renungan ini dengan doa Santo Arnoldus Jansen, pendiri SVD, SSPS, dan SSPS AP. Semoga Allah Tritunggal hidup dalam hati kita dan dalam hati semua orang. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa aku, Bapa yang kekal.